Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam hebat, salam semangat, salam luar biasa untuk kalian semuanya. Baik anak-anak semuanya, tentunya kalian paham hari ini ya, ketika Pak Jainul masuk ke kelas kalian mau ngajar apa? Terus buat kalian semua, kalian memang luar biasa. Kalianlah penerus masa depan bangsa yang hebat, penerus bangsa yang luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik anak-anak semuanya yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Hari ini Bapak akan mengajar bahasa Indonesia tentunya dengan konsep pembelajaran yang berbeda, lebih inovatif dan lebih berkreasi. Tapi sebelumnya, ya, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya untuk menambah semangat kita pada kesempatan pagi hari ini, kita melakukan yel dulu seperti biasa. Ya, semangat semuanya. Semangat. Kita mulai. Diawali dari angka 1, 2, 3. Yuk. Bahasa Indonesia kita hebat. Bahasa Indonesia kita jaya. Bahasa Indonesia selalu kita jaga. Jagalah persatuan kita. Bahasa Indonesia hebat, luar biasa. Baik anak-anak semuanya yang hebat-hebat yang luar biasa. Sebelum kita mengulas materi hari ini, ada baiknya saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Di pertemuan kemarin kita sudah pernah ya membahas tentang pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Ya, pidato yang sifatnya mengajak dan mempengaruhi audiens untuk melakukan sebuah tindakan atau perbuatan yang tentunya positif seperti itu. Nah, sebelum kita masuk materi lagi, ada satu pertanyaan. Pernahkah kalian melihat seseorang yang melakukan pidato atau mungkin bisa di ranah khususnya itu adalah pidato persuasif? Kira-kira ada yang pernah lihat atau pernah mendengar? Pernah. Ya, siapa yang pernah mendengar atau melihat? Ya, Afifah? Jadi pidato itu kayak mengajak audiensnya untuk melakukan suatu hal yang positif. Bagus. Jadi, pernahkah kalian lihat orang berpidato ketika waktu upacara bendera? Pernahkah? Di upacara bendera pasti ada pembina upacara. Nah, yang mereka lakukan atau yang beliau lakukan ketika menjadi pembina adalah melakukan pidato persuasif, yaitu mengajak kita semuanya, Bapak Ibu guru, siswa-siswi khususnya SMP 5 untuk melakukan sebuah tindakan yang positif seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Masa kalian memang anak-anaknya Pak Jainul yang hebat-hebat, yang ganteng dan seperti Mas Kiki yang wow smell-nya luar biasa. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita masuki pelajaran lebih lanjut, saya akan mengajak terlebih dahulu untuk hari ini. Siapakah yang sudah masuk? Hah? Maulana? Ya. Mana saja? Ya. Baik. Di sini untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan berpidato secara lisan dengan baik dan benar. Kalau kalian kemarin sudah mendapatkan materi tentang pidato persuasif di dalam bentuk teksnya, kalian sekarang melakukan sebuah praktik, di mana praktik itu melakukan sebuah pembicaraan atau berbicara di depan audiens. Ya, itu biasanya kita itu mengalami gedek, malu, gemeter dan sebagainya kan. Nah, jadi sebelum kita melakukan itu, saya akan memberikan semacam pertanyaan sedikit terkait dengan materi yang kemarin dalam bentuk kuis. Ya, dalam bentuk kuis. Silakan keluarkan gawai kalian masing-masing atau smartphone kalian masing-masing. Nanti saya akan tampilkan kuis di sini dan kalian coba kerjakan kuis tersebut terkait dengan materi sebelumnya. Ya, oke, saya akan coba menampilkan di layar.
Di sini sudah saya tampilkan kodenya. Silakan kalian join di kode kuisnya Pak Jainul. Dan nanti kalian bisa mengerjakan kuis yang akan saya tampilkan. Semuanya sudah join di kuisnya Pak Jainul ya? Siapa yang hebat pasti dia berada di paling atas, ya, paling terikat atas. Oke, baik, saya akan mulai. Yuk. Baik anak-anak semuanya, waktu saya hitung mundur mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, siapa yang pemenangnya? Afrima Delia. Luar biasa sekali pemenangnya. Lalu berikutnya yang nomor 2 Cinta. Ada Cinta. Luar biasa. Dan yang ketiga adalah Dimas. Dimas mana Dimas? Oke, luar biasa. Berarti kalian masih bisa memahami dan mengerti dan juga mengingat materi yang sudah Bapak ajarkan. Nah, selanjutnya Bapak di sini akan menampilkan PowerPoint terkait materi yang Bapak ajarkan hari ini. Seperti itu. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Baik, anak-anak semuanya langsung saja bisa dilihat di monitor, di layar. Saya akan menampilkan PowerPoint dan di sini saya akan sedikit menerangkan terkait dengan materi, yaitu materi apa anak-anak semuanya? Pidato persuasif. Pidato persuasif. Baik. Saya akan sedikit menerangkan dengan materi yaitu pidato persuasif. Bisa dilihat di layar. Pidato persuasif adalah, saya akan mengulas sedikit tentang materi yang kemarin. Pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif berisikan pesan yang disampaikan kepada audiens yang oleh seorang pembicara untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Ada pertanyaan? Bisa. Oke. Lanjut. Nah, di sini struktur pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi pidato, dan juga penutup. Nah, di sini Pak Jainul membuat kerangkanya seperti ini. Bisa dilihat ya. Pada bagian atas ada tema. Ya kan? Ada tema. Nah, ketika kita mau melakukan suatu pidato atau tindakan berpidato atau berbicara di depan audiens, tentunya kita memerlukan sebuah tema yang nantinya akan menjadi dasar dari pembicaraan yang kita lakukan. Seperti itu anak-anak. Nah, di bagian bawahnya di sini ada pembukaan. Nah, ini kerangka yang saya buat. Ada salam, yang kedua ada penghormatan, yang ketiga ada ucap syukur, yang keempat ada ucap sholawat, yang kelima ucap terima kasih, dan yang keenam itu seharusnya yang keenam ya, ada perkenalan dan tujuan. Seperti itu anak-anak ya. Perlu saya contohkan di sini. Bapak akan mencoba mendemonstrasikan terkait dengan kerangka yang sudah Bapak buat. Baik. Yang pertama dalam pembukaan itu ada salam. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, seperti itu. Itu adalah ranah salam. Lalu berikutnya masuk ke penghormatan. Yang terhormat Bapak DNS Mulyono MTD selaku Kepala SMP Negeri 5 Ponorogo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawati SMP Negeri 5 Ponorogo, dan juga anak-anakku semuanya mulai dari kelas 7, 8, dan 9 tentunya.
berikutnya yang selalu saya banggakan. Seperti itu ya. Itu adalah ucapan dari penghormatan. Lalu yang kedua, yang ketiga yaitu ucap syukur. Contohnya seperti ini. Untayan kata syukur selalu kita panjatkan kehadiran ilahi Robi. Karena pada kesempatan pagi hari yang datang ini kita semua dapat berkumpul, berjumpa, dan bersilaturahmi dalam acara bla 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 bla. Kalian bisa menentukan acara apa di situ, misalnya tasyakuran, atau mungkin halal bihalal, atau mungkin upacara bendera. Ya, seperti itu ya. Lanjut berikutnya, yang keempat adalah ucap sholawat. Nah, bisa gini, sholawat serta sholawat. Itu bisa, atau mungkin sholawat berbisikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak yaumul kiamat. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, seperti itu ya. Itu masuk di ranah ucapan sholawat. Kalau ucapan terima kasih, nah di dalam ucapan terima kasih itu bisa dikasih, bisa tidak, itu terserah kalian. Ya, tidak wajib. Nah, di ucapan terima kasih ini saya lakukan kepada Bapak bla 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 karena telah memberikan kesempatan kepada saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato terkait dengan kebersihan lingkungan sekolah. Seperti itu ya. Lalu berikutnya yang bagian terakhir yaitu perkenalan dan tujuan. Ini tidak usah juga nggak apa-apa. Sebenarnya perkenalan dan tujuan ini masuk jadi satu, bisa dijadikan satu pada ucapan terima kasih. Ya, tujuannya saya berada di sini yaitu ingin apa? Ingin mengutarakan pidato singkat saya yang berjudul bla 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 bla. Ya, bisa dimengerti semuanya? Nah, lalu berikutnya masuk ke ranah isi. Di dalam isi, di sini ada abstraksi. Yang kedua ada masalah, yang ketiga adalah solusi, dan yang keempat adalah himbauan. Nah, di dalam bagian himbauan ini ada persuasif yang perlu kalian perkental, ikat dengan erat persuasif tersebut. Nah, saya akan contohkan, saya akan demonstrasikan di sini. Mulai dari abstraksi. Nah, apa itu abstraksi? Biasanya di dalam sebuah konteks, apapun bentuk konteksnya, itu ada namanya abstrak. Ya, abstrak. Abstrak itu adalah pendahuluan. Ya, pendahuluan itu bisa masuk ke dalam tujuan. Contoh misalnya, apa yang ingin kita bicarakan? Contohnya itu adalah lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah. Berarti saya akan menjabarkan tentang kebersihannya terlebih dahulu. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, pada kesempatan siang ini, tentunya kita tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu kita sebagai orang-orang yang beriman, kita wajib menjaga kebersihan di sekitar kita. Sebagai contoh yaitu kebersihan di lingkungan sekolah. Seperti itu ya. Bisa dimengerti semuanya? Dan selanjutnya masuk ke dalam masalah. Nah, masalahnya berarti sekolahmu kok kotor. Setiap hari ketika saya memasuki sekolah ini, banyak sekali sampah-sampah yang tercecer di sana, di sini, dan di mana-mana. Meskipun itu cuma sedikit, tapi ketika kita melalaikan, tapi ketika kita melupakan, pastinya sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Kalian tentunya tidak mau kan? Sekolah kalian menjadi kotor, sekolah kalian menjadi tempat wadah penyakit yang nantinya bisa menyerang kalian semuanya. Iya kan? Pasti tidak mau. Maka dari itu kita wajib menjaga sekolah ini supaya apa? Supaya kita lebih bisa hidup sehat, lebih bisa hidup bersih, dan juga ke depan sekolah kita juga menjadi sekolah sehat. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti semuanya ya? Bisa. Selanjutnya, pada bagian solusi, tadi kita sudah membahas permasalahan sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Pada bagian solusi seperti ini. Kita sebagai warga sekolah yang baik, tentunya kita harus bisa menjaga sekolah kita dari sampah-sampah yang berserakan. Ya, apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harusnya bisa kalian lakukan? Mulailah dari kalian sendiri, mulailah dari kelas kalian masing-masing. Kalian bisa melihat jika kelas kalian itu kotor, segera bersihkan. Dan jika ada satu lembar sampah yang ada di kelas kalian, pungut dan masukkan
ke dalam tempat yang telah disediakan. Seperti itu ya anak-anak ya? Ya. Seperti ya? Ya. Lalu berikutnya pada bagian himbauan. Nah, di awal Pak Jainul juga pernah mengatakan bahwa pada bagian himbauan itu juga harus kalian pertegas, ya, harus kalian pertegas. Contohnya gini, karena di sini juga termasuk persuasinya, jadi ini adalah klimaksnya. Anak-anak semuanya yang saya banggakan dan bapak ibu guru yang saya hormati, mari jangan tanggung-tanggung. Di awal sudah saya katakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama menjaga sekolah ini dari kotoran-kotoran yang mengganggu, dari kotoran-kotoran yang meresahkan mata kita dan juga meresahkan kesehatan kita. Sebagai warga sekolah yang baik, marilah kita jaga sekolah ini untuk mencapai sekolah luar biasa, sekolah yang bersih, sehat, dan tentunya ke depan sekolah kita akan menjadi juara di tingkat sekolah siap kabupaten. Misalnya seperti itu, ya. Jadi ngerti ya, jadi diajak. Yang namanya persuasif diajak, dipengaruhi dan jadi apa? Ayo, dibujuk. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Bisa dimengerti? Bisa. Baik anak-anak semuanya, sudah paham ya terkait dengan yang sudah saya demonstrasikan tadi? Ayo baru diperhatikan. Ya. Sudah paham ya terkait dengan apa yang sudah saya demonstrasikan tadi terkait dengan pidato persuasif ya? Baik anak-anak semuanya, luar biasa kalian semuanya. Saya minta sekarang kalian membentuk sebuah kelompok, ya, terdiri dari 4 kelompok yang nanti di dalamnya itu terdapat beberapa anggota. Dipersilakan mulai dari sekarang. Yuk. Halo. Baik, sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing? Baik. Nah, tolong semuanya diperhatikan di layar kembali. Ya, di sini Bapak sudah menayangkan metode penyampaian pidato persuasi. Ada berapa anak di sana? 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, luar biasa. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan keempat metode tersebut. Nah, sudah dilihat. Yang pertama ada impromptu. Impromptu adalah, tolong dicatat ya dan diperhatikan. Yang pertama ada metode impromptu. Tolong diperhatikan semuanya. Mohon diperhatikan anak-anak semuanya yang ganteng, yang cantik-cantik, yang luar biasa. Yang pertama ada metode impromptu. Metode impromptu adalah metode yang dikerjakan secara tiba-tiba atau dadakan tanpa persiapan apapun. Isi pidato akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Nah, begini, mohon diperhatikan. Metode impromptu dari keempat metode tersebut adalah metode yang paling sulit, anak-anak. Ya, metode yang paling sulit. Kenapa? Tanpa melakukan persiapan terlebih dahulu, langsung berada di lapangan dengan kondisi yang ada di situ. Misalnya, saya di sini. Anak-anak semuanya yang luar biasa. Dan keadaan kita yang seperti ini, kita tentunya paham, belajar tidak hanya berperan, tapi belajar harus serius. Belajar dengan berperan itu sama saja bohong. Ya, kita harus serius dalam belajar untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Jadi tanpa konsep, tanpa apapun, di situ saya bisa mengungkapkan sebuah pidato impromptu karena kondisi lapangan yang ada di hadapan saya. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya, ekstemporan. Metode yang dilakukan tanpa menggunakan naskah pidato yang tetapi pembicara masih memiliki kesempatan untuk membuat kerangka isi pidato. Jadi gini anak-anak semuanya. Seorang pidato yang menggunakan metode ekstemporan itu biasanya mau pidato itu tidak mencatat pidatonya secara panjang tidak, tapi dia mencatat kerangkanya. Seperti itu, mencatat kerangkanya terlebih dahulu. Baik anak-anak, mohon perhatian semuanya.
pidato ekstempora. Bagus, luar biasa. Lalu berikutnya penggunaan metode manuskrip. Manuskrip adalah metode yang dilakukan dengan cara membawa konteks, membawa teks seperti itu ya. Nah, jadi ketika kalian berpidato itu dengan membaca teks itu tidak masalah seperti itu. Lalu berikutnya yang terakhir memorite. Memorite adalah metode yang dilakukan dengan menghafal naskah teks. Ya, jadi kalian membawa teksnya dulu, setelah itu dihafalkan, baru dikomunikasikan di depan audiens seperti itu. Nah, sekarang silakan kalian bertanya. Kira-kira adakah yang ingin bertanya? Dipersilakan. Yuk. Saya mau tanya nih Kak. Ya, silakan Abimah. Oke, jadi saya itu kan belum paham tentang 4 metode Ya. pidato persuasif. Saya masih kurang paham Pak. Ya. Antara metode eksteporan sama memorite itu tuh bedanya apa sih Pak? Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Afima ya. Jadi gini, luar biasa pertanyaannya Afima. Berikan tepuk tangan dulu yang ketiga. Baik, betul. Jadi gini anak-anak semuanya, saya menjawab dari pertanyaan Afima. Dari pertanyaannya, itu perbedaan antara eksteporan sama memorite. Begini anak-anak. Kalau dilihat dari bentuknya atau jenisnya, memorite itu kita hanya mengambil dari konteks temanya. Misal, sekolah sehat. Setelah itu kita membuat kerangkanya saja. Kita membuat kerangkanya dan kita membawa konteks kecil kerangka itu ke dalam pidato yang kita bahas tuh. Oh ini, berarti kerangkanya ini saya harus bicara seperti ini. Nah, di situ konteks pembicaraannya tidak ditulis di konteks di teksnya, tapi hanya kerangkanya saja. Kalau pidato memorite ya, pidato memorite itu di awal sudah kamu siapkan semuanya. Kamu sudah menulis teks pidatonya. Ya, setelah itu dihafalkan. Kalau sudah hafal sesuai teksnya ditaruh, kamu berbicara di depan audiens. Jadi perbedaannya terletak di mana coba? Ayo. Di naskahnya. Kalau memorite menghafal naskahnya secara utuh, sedangkan eksteporan tidak menulis naskah, cuma menulis kerangka pikirnya saja. Sudah bisa dipahami, Afima? Yang bisa, terima kasih Ya, sama-sama. Ayo yang lain jangan sampai kalah dengan Afima. Yang lain coba, ayo. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Grisma. Pak, apakah pidato sama ceramah itu sama? Pidato sama ceramah itu sama. Gini, yang namanya pidato, konteks pidato itu secara luas, ya, secara luas. Lalu setelah itu dibagi menjadi beberapa bagian-bagian. Ada pidato persuasif, ya, ada pidato bentuk persuasif, ada lagi bentuk ceramah, ada pidato lagi dalam bentuk pembawa acara. Nah, pembawa acara itu juga termasuk ke dalam jenis pidato. Kalau perbedaan seperti itu, berarti konteksnya juga berbeda. Ini pidato persuasif sifatnya mengajak, mengakui untuk melakukan sebuah tindakan yang baik atau positif. Sedangkan ceramah biasanya hanya mengingatkan kepada audiens untuk selalu ingat kepada sesuatu yang baik, untuk selalu mengingat hal-hal yang baik. Seperti itu. Jadi mengingatkan agar tidak melupakan sesuatu yang baik tersebut. Jangan sampai kita melangkah ke sesuatu yang buruk tanpa mengingat sesuatu yang baik. Seperti itu. Kalau jika nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, Pak, misalnya di ceramah itu ada persuasifnya bagaimana Pak? Nah, ini. Jadi di ceramah itu, pidato dalam bentuk ceramah itu bisa dipersuasifkan, tapi penekanannya tidak pada persuasif, tapi penekanannya dalam bentuk apa? Mengingatkan. Seperti itu anak-anak. Bisa dimengerti ya? Siapa yang belum paham? Ya, satu pertanyaan lagi. Kira-kira siapa yang ingin bertanya? Monggo dipersilakan. Iya, Faruk. Pas pidato kan malu tuh Pak. Bagaimana cara mengatasi biar tidak malu Pak? Cara mengatasi biar tidak malu. Nah, gini ya anak semuanya. Ketika berpidato, kita itu takut ya, takut. Biasanya Pak Jainur namanya nggak takut atau nggak nervous? Iya, Pak Jainur itu pasti nervous karena itu merupakan suatu kewajaran. Jadi gini anak-anak, kalau Pak Jainur, saya memberikan tips pada kalian bagaimana cara berpidato yang baik tanpa ada gangguan yang biasanya. Kalau nervous itu, Pak, kalau saya nervous itu biasanya pengen kencing
Pak, mohon maaf, pengen ke belakang Pak. Yang kedua, Pak, biasanya kalau saya nervous itu kaki saya gemeter Pak. Dan yang terakhir biasanya, Pak, kalau saya itu nervous itu rasanya mual loh Pak, mau muntah loh Pak. Nah, hal seperti itu adalah merupakan hal yang wajar. Kalian nggak usah takut. Harus ada cara atau triknya, yaitu dengan cara apa? Memperkuat, menekankan pada diri kita sendiri, ya, menguatkan, memotivasi diri kita supaya apa? Supaya rasa percaya diri kita itu semakin bertambah. Caranya gini, kamu harus bisa memotivasi diri kita sendiri seperti ini. Saya itu berpidato, berarti orang yang berpidato punya ilmu. Berarti orang yang berpidato adalah orang yang tahu segalanya, gitu. Iya kan? Iya. Yang tahu segalanya. Bukan orang-orang yang audien seperti orang-orang di hadapan saya. Mereka tidak tahu. Saya pintar, saya pandai, saya luar biasa di sini. Mereka tidak pandai. Saya yang paling pandai. Maka dari itu saya berada di sini untuk memberikan kejelasan terkait apa yang saya ketahui. Nah, seperti itu caranya. Lebih mudah kalian memotivasi diri kalian sendiri, ya, daripada kalian itu mikir gini. Nanti bagaimana? Nanti kalau salah bagaimana? Jangan motivasi diri kamu seperti itu. Ingat ya, dalam tanda kutip, ini bukan kesombongan, tapi ini adalah cara memotivasi diri kita biar di depan publik itu kita tidak nervous. Sebenarnya nervous itu pasti muncul. Biar percaya diri kita itu semakin bertambah. Kan nervousnya hilang? Tidak. Nervous tidak akan hilang. Yang namanya mual, yang namanya ingin ke belakang, yang namanya gemeter, itu pasti ada. Tapi setidaknya kita bisa menguasai diri kita sendiri. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Ayo silakan. Ayo. Ya silakan, Anggun. Oh, boleh sekali. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau membaca naskah itu namanya pidato manuskrip. Jadi kalian membaca pidato seperti ini di depan publik boleh, tapi jangan sampai kalian membaca terus gini aja, terus ini pertanyaan berdua atau membaca pidato. Nah, iya kan? Nah, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak semuanya ya, yang hebat-hebat. Baik. Sekarang saya akan menunjukkan tampilan video. Saya minta kalian nanti, ya, kalian nanti memberikan jawaban terkait dengan metode apa tampilan video tersebut. Bisa dimengerti ya? Oke, saya akan tampilkan video yang pertama. Langsung saja di sini. Ya, tolong diperhatikan dan dipahami proses. Dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Nanti kepala sekolah yang menuju kepala sekolah, ada guru dan ibu dan teman saya lain. Terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk pidato. Perkenalkan, nama saya Nicholas Faria dari 11 IPS 5. Dan di sini saya akan berpidato tentang media sosial. Media sosial adalah sebuah media dengan para penggunanya bisa dengan mudah beradaptasi berbagai dan menciptakan isi meliputi jaringan sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Kesimpulannya, satu, kehadiran media sosial sedikit banyak telah mempengaruhi otak manusia. Banyak oknum nakal mempergunakan secara tidak baik, contohnya penipuan media sosial. Nasihatnya, hati-hati terhadap media sosial karena semua yang ada di situ tidak selalu benar dan mengatakan media sosial yang seperti ini. Mohon maaf, kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah salah satu contoh pidato persuasi. Nah, sekarang pertanyaannya, pidato persuasi
memorite. Memorite, extemporan. Jadi gini, dilihat dari konteksnya, dilihat dari videonya, pidato ini ya bisa dikatakan masuk ke dalam ranah tadi apa? Memorite, bisa masuk ke extemporan, bisa masuk ke manuskrip dan juga impromptu. Nah, jadi kalau di sini saya menjawab ini lebih mengarah ke dalam impromptu. Ya, ke dalam impromptu karena apa? Yang pertama alasannya si pidato ya hanya menggunakan konteks yang sederhana, ya, tidak melebih-lebihkan. Yang kedua, bahasan yang digarap atau dibawa atau ditampilkan atau dilontarkan kepada audiens itu hanya bersifat sederhana juga atau simple seperti itu. Kalau si pembicara menggunakan konteks atau yang dinamakan manuskrip, tentunya cara pidatonya tidak seperti itu. Pasti step by step-nya jelas, ya kan? Step by step-nya jelas. Iya, karena di situ dia menggunakan asal. Jika si pidato menggunakan extemporan, dia juga secara otomatis paham arahnya seperti apa, strukturnya bagaimana, dan alurnya seperti apa. Karena dia menggunakan kerangka pikir yang jelas. Terus yang terakhir adalah memorite. Bisa jadi ke arah memorite, karena di dalam memorite itu harus menghafal. Biasanya pengguna metode memorite itu pendahuluannya itu sesuai dengan konteks, isinya juga sesuai dengan konteks, dan penutupnya juga sesuai dengan konteks. Kalau dijelaskan lagi, apakah mungkin jika menghafal seperti itu jadinya? Tidak mungkin. Jadi arahnya ke arah impromptu anak-anak. Bisa dipahami ya semuanya? Kalau sudah paham, lanjut kita ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berada di tempat ini. Tentunya di era globalisasi sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah berkembang pesat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia dapat menciptakan penemuan-penemuan yang dapat mengubah atau mempermudah segala hal. Penemuan-penemuan tersebut salah satunya adalah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, jadi juga bisa didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang menggunakan model praktis dan mempunyai fungsi yang khusus. Fungsi yang khusus yaitu dapat mempermudah dalam berkomunikasi dan mencari sebuah informasi. Jadi juga bisa kita kategorikan sebagai perangkat elektronik portabel karena jadi tidak perlu tersambung ke dalam sistem kontak yang berada di sistem. Namun kemudahan itu semua sering punya dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan seperti menyia-nyiakan waktu, menyita banyak fakta pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Maka dari itu perlunya pencegahan yang harus kita lakukan. Pencegahannya itu seperti memperhatikan waktu penggunaan sesuai dengan fungsinya. Diperlukan juga waktu penggunaan yang tepat dalam penggunaan handphone atau gadget. Maka handphone harus digunakan sepenuhnya saja sesuai dengan kebutuhan. Harapannya adalah sebaiknya dalam menggunakan handphone tidak berlebihan, karena dapat menimbulkan dampak negatif yang bisa berakibat pada kehidupan keseharian kita. Demikianlah video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, dari pidato yang kedua ini, kira-kira metode apa yang digunakan? Manuskrip atau yang kedua extemporan. Jadi extemporan dan manuskrip itu memiliki perbedaan yang kecil. Kalau pengguna metode extemporan itu pastinya seperti ini. Dia membawa kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita
bla 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 seperti itu. Ketika dia bingung, dia melihat konteksnya terlebih dahulu, melihat kerangka, bukan konteks ya. Terus saya ingatkan kerangka. Jadi di situ pembukaan. Oh, bagi yang kembali dalam memberikan semuanya yang selalu saya katakan pada kesempatan ini, terima kasih atas waktu yang dan saya di sini akan membicarakan atau mengungkapkan terkait dengan pelajaran inovasi. Ya, misalnya seperti itu. Jadi di situ hanya sekedar kerangka saja. Tapi kalau manuskrip, dia pasti membacanya seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengutarakan penjelasan terkait dengan semua yang selalu tidak oleh peserta. Misalnya seperti ini. Jadi, saya tekankan lagi, pidato di atas tadi atau contoh pidato yang sudah saya tanyakan tadi merupakan dalam bentuk metode ekstemporan. Bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, lanjut berikutnya untuk pidato yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati seluruh Dewan Kepala Sekolah Wilayah 3 Kabupaten Bandung Barat, yang saya hormati Persatuan Guru Wilayah 3 Kabupaten Bandung Barat, serta seluruh siswa-siswi Sekolah 3 Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pertemuan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai pentingnya ibadah Islam. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Karena dengan bekal ilmu, kita dapat menjalankan kehidupan dengan sangat mudah. Kewajiban menuntut ilmu sudah ada. Cukup singkat saja. Di sini, meskipun singkat, sudah terlihat jelas. Metode yang digunakan adalah dengan metode penyampaian pidato persuasif secara jelas sekali, luar biasa. Jadi kita melihat bahwa si pembicara menggunakan konteks atau teks atau semacam catatan, di mana catatan itu dibaca olehnya untuk dipidatokan atau dilontarkan kepada audiens. Lalu yang terakhir, yang pidato yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Sidoarjo, yang saya hormati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia dan nikmatnya sehingga kita masih dalam keadaan sehat dan berkah. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya hormati, ada pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, yang artinya bahwa pendidikan. Saya mengingatkan untuk di sini dan mengajak teman-teman sekalian, ayo terus giat belajar dan Oke, cukup. Bisa terlihat ya? Menggunakan pidato metode apa ini? Apa? Memorite. Jelas sekali adik kita ini menghafal konteksnya kan? Ya kan? Jadi orang yang menghafal itu biasanya itu terbata-bata, ya, masih bingung. Itu biasanya orang yang menghafal. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya kan? Baik, kalau sudah paham, saya akan memutarkan video yang berdurasi cukup lumayan. Nah, ini videonya Bapak Jokowi yang mana? Bapak Jokowi berpidato. Nah, di sini nanti Bapak akan memberikan satu lembar ya LKPD. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, di sini ada berapa kelompok? Nah, ada 4 kelompok. Saya punya 4 lembar LKPD yang ada di sini. Yang nantinya kalian isi dengan cara mendiskusikan pidato yang sudah saya putarkan nanti dengan teman-teman kalian. Paham ya? Nanti silakan diskusikan. Di sini juga ada nama siswa
siswa atau kelompoknya, misalnya kelompoknya kamu nanti ke namanya apa? Misalnya ada kelompok belalang, kelompok kupu-kupu dan sebagainya ditulis di bagian atas ya anak ya. Lalu berikutnya kelas, mata pelajaran, materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Karena saya mengajar di kelas ini, berarti kelasnya ditulis kelas 9. Oke, jangan sampai kelas 9. Nah, seperti itu ya. Baik. Langsung saya bagikan satu kelompok satu, tolong diserahkan ke kelompok belakang. Baik anak-anak ya, semuanya sudah dapat ya, setiap kelompok sudah dapat LKPK yang saya bagikan. Sekali lagi saya katakan kepada kalian semuanya, tolong didiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing dan sesuaikan dalam konteks tersebut di LKPD. Baik, saya akan memberikan videonya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPD Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno dan Bapak Hamzahar. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kal beserta Ibu Mufidah Yusuf Kal. Yang saya hormati Bapak Budiono beserta Ibu Herawati Budiono. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Panglima TNI dan Kapolri. Yang saya hormati para ketua umum partai-partai politik. Yang saya hormati hadirin saudara-saudara bangsa dan setanah air. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau kita bisa hindari, kalau bisa kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyaksikan, tetapi sekaligus juga bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan masa depan kita. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah. Tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru yang belum dianggap satu. Kerja dari rumah, belajar dari pendidikan jarak jauh,
tertata pada sidang secara daring. Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli untuk yang semakin tinggi level pemerintahan. Saya yakin kapasitas respon kita dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan dan di bidang-bidang lain juga semakin baik dan semakin kokoh. Penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta juga mengalami peningkatan yang menggembirakan. Sosial. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya muliakan, permasalahan dan tantangan, pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk pada data-data terkini. Banyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat. Minggu yang lalu, pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission, yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha. Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik e-commerce dan terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintah daerah ke depan. Di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat dihargai, saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemerintahan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah institusi yang juga menggelar persidangan melalui daring. Munculnya banyak permohonan keadilan yang terkait dengan undang-undang dan juga perkara pilkada telah membuat MK mampu menyelesaikan perkara tepat waktu, sikap terbuka, dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi. Indonesia tumbuh hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kok saya nyaman dipakai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Jarod Saja, Ketua Adat Masyarakat Baduy, yang telah menyiapkan baju adat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nah, demikian tadi anak untuk pidato dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi, yang telah memberikan pidato persuasifnya. Nah, silakan anak-anak semuanya, silakan kalian kerjakan LK yang sudah Bapak bagikan. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian terkait dengan pidato Bapak Jokowi yang sudah Bapak tayangkan di monitor. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Metode yang digunakan menghafal Pak Owi. Pak Owi. Iya kan videonya Pak Owi. Memori. Iya. Metode yang digunakan memori. Masa. Terus
coba cek dulu. Saya rasa untuk pekerjaan kalian ini sangat luar biasa dan paham apa yang sudah saya ajarkan. Seperti itu anak-anak semuanya ya. Lalu berikutnya di sini saya akan minta perwakilan dari kelompok ya, kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil kerjaan kalian ya. Baik. Yang pertama dari kelompoknya kata Zuma. Kata Zuma. Silakan dari perwakilan salah satu, silakan masuk ke depan membacakan hasil pekerjaannya. Baik, mohon perhatian semuanya, tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Setelah melihat contoh video pidato persuasif tadi, jawaban kami kelompok kata Zuma yaitu yang pertama salam, yang kedua sapaan, dan yang ketiga pembukaan, dan yang keempat isi, dan yang terakhir penutup. Dan soal yang nomor 2, tentukan jenis penyampaian pidato persuasif yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu memarite. Alasannya karena Pak Jokowi berpidato tidak menggunakan tes dan berpidato menggunakan pola pikir sendiri. Pak Jokowi menjelaskan tentang kasus corona dan MBS. Pembukaan Pak Jokowi menggunakan kata salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi tadi soal nomor 1 dan soal nomor 2 jawaban dari kelompok semua. Sekian dari kelompok semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berikutnya dari kelompok Pratikus. Dari kelompok Pratikus silakan salah satu untuk membacakan jawabannya. Ya, silakan Abimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi setelah melihat contoh video pidato persuasif tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, tulisan kerangka pikiran adalah pembuka, yaitu terdiri dari salam, penghormatan, ucapan syukur, dan ucapan terima kasih. Yang kedua yaitu isinya, yang terdiri dari masalah, solusi, dan himbauan. Dan yang terakhir yaitu penutup, terdiri dari ucapan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Pidato tadi berisi tentang kasus COVID-19 di Indonesia yang mengakibatkan tergabungnya sistem pemerintahan negara Indonesia. Dan yang kedua, tentukan jenis penyampaian pidato persuasif yang digunakan. Jadi, penyampaian pidato persuasif yang digunakan Presiden Bapak Joko Widodo tadi yaitu metode memorite dengan alasan karena tidak membawa teks atau naskah dan penyampaiannya tadi intonasinya pelan serta menggunakan. Sekian dari kelompok Pratikus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Pratikus yang dibacakan yang disampaikan oleh Mbak Afrima. Selanjutnya dari kelompok On The Gasel. On The Gasel. Ayo silakan salah satu untuk dibacakan jawabannya. Mohon diperhatikan untuk Ananda, Mas Rocky, dan Mas Riko mau bacakan jawaban dari kelompok On The Gasel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat contoh video pidato persuasif selanjutnya juga terhadap peraturan kebijakan. Terus kakak pikir ini pidato penegaran teknologi besar, pembukaan, penghormatan, isi dari pidato tersebut adalah tentang COVID-19 penutup. Metode yang digunakan
Impromptu. Alasan karena Pak Jokowi melakukan pidato tersebut menggunakan metode impromptu atau secara tiba-tiba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali jawaban dari kelompok Ondel Gansel. Mana Mas untuk Oke, untuk yang terakhir yaitu dari kelompoknya Pegagah. Pegagah yang diwakili oleh Mbak Risma. Tolong Mas Risma. Silakan Mbak Risma. Untuk level silakan diam dulu diperhatikan betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini akan membacakan jawaban dari kelompok Pegagah. Setelah melihat video pidato persuasif, yang pertama yaitu salam, yang kedua sapaan, yang ketiga pembukaan, yang keempat isi dengan tema kondisi Indonesia saat pandemi COVID-19 di berbagai bidang. Yang kelima penutup, yang keenam salam penutup. Jenis penyampaian pidato persuasif yang digunakan, metode yang digunakan yaitu memori teks. Alasannya karena dalam penyampaian presiden tidak menggunakan teks atau naskah pidato melainkan menggambarkannya. Sekian dari jawaban kelompok Pegagah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Risma. Dari keempat jawaban yang sudah kalian kerjakan tadi, saya rasa jawabannya semuanya benar. Jadi metode yang digunakan itu tergantung dari sudut pandang kalian, ya seperti itu. Untuk arahnya sebenarnya dari pidato Pak Presiden tadi, Pak Presiden itu kalau menurut saya menggunakan teknik penggunaan teks. Apa yang dimaksud dengan penggunaan teks? Apa? Ayo. Manuskrip. Sebenarnya Pak Jokowi menggunakan teknik manuskrip, yaitu penempatan untuk konteksnya itu berada di depan, dibaca oleh beliau Pak Presiden. Seperti itu. Kalau dari saya pribadi, kalau dari kalian semuanya luar biasa hebat. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Bagaimana untuk pembelajaran kali ini? Memang sangat luar biasa sekali dan sangat memeras, ya, memeras pikiran kalian terkait dengan konteks metode yang dibawakan ketika kita berbicara di depan khalayak ramai. Untuk sebagai akhir penutup di pembelajaran hari ini, saya evaluasi dari sekian materi yang sudah saya bawakan, anak-anak semuanya sudah bisa mampu untuk berkarya, berpikir kritis terkait dengan materi. Ya, untuk pertemuan berikutnya anak-anak semuanya, untuk pertemuan berikutnya, yaitu kalian saya ajak untuk praktek. Maaf untuk kelompok yang belakang tolong diperhatikan ya. Untuk kelompok yang belakang tolong diperhatikan. Untuk pertemuan berikutnya, materi kita adalah menyampaikan pidato persuasif secara lisan, ya, dengan metode ekstemporan. Ingat anak-anak, metode ekstemporan. Nanti kalian juga praktek di depan sini. Ada pertanyaan? Kira-kira? Ada pertanyaan? Perwakilan. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya nanti satu-satu maju ke depan. Nah, nanti di kelompok itu, kelompok kalian itu harus dinilai oleh temannya sendiri. Misalnya satu kelompok itu nanti membacakan yang menyampaikan pidatonya dan yang menilai adalah temannya masing-masing. Ya, masing-masing kelompok. Yang terbaik mewakili kelompoknya untuk maju ke depan, seperti itu. Baik anak-anak, ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini? Kira-kira? Tidak ada ya? Oke, saya sedikit refleksi untuk kegiatan hari ini sangat luar biasa sekali. Berarti di dalam materi pidato persuasif ada 4 komponen metode, yaitu yang pertama adalah impromptu, yang kedua adalah memori ekstemporan, yang ketiga adalah manuskrip, dan yang keempat adalah memori. Keempat metode itu bisa kita gunakan kapanpun
kapanpun dan dimanapun saat kita berbicara. Tidak usah takut, perkuat mental kita, perkuat percaya diri kita dengan cara memotivasi diri kita bahwa diri kita itu luar biasa. Sekali lagi, bahwa diri kita adalah orang yang paling luar biasa. Oke, terima kasih. Marilah kita tutup materi pembelajaran hari ini dengan berucap alhamdulillah. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Salam. Silakan salah satu dipimpin berdoa. Persiapan doa. Doa mulai. Doa selesai.